Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di tim Kasih langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita melanjutkan eksplorasi seperti biasa ya. Namun eksplor pada malam hari ini kita masih tidak bersama Mas Ganang, karena Mas Ganang sendiri masih dalam proses penyembuhan ataupun pemulihan, yang dimana kondisi sekarang Mas Ganang itu dalam kendali dari si Gasul yang menggunakan ilmu dari leluhurnya. Ya. Tujuan kita ekspor pada malam hari ini yang pertama itu adalah mencari keberadaan Gasul dan juga mencari tempat ritual Gasul menggunakan tengkorak dari leluhurnya itu. Karena di sini saya sedikit jelaskan, ternyata Gasul itu mencari sebuah ajian ataupun mendapatkan ajian dari leluhurnya, yang dimana ajian itu digunakan untuk mengendalikan Mas Ganang untuk menyerang kerajaan Singosari. Karena Gasul sendiri sudah merasa cemas ataupun ketakutan sendiri bahwasanya kita itu sudah bekerja sama dengan kerajaan Singosari. Namun Gasul juga menyertakan ilmu ataupun ajian yang berasal dari alam Yuda Barera. Ya. Namun di saat sekarang kondisi Mas Ganang itu untuk berhubungan kaitannya ajian dengan alam Yuda Barera itu sudah berhasil diputuskan oleh Eyang Maroda. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana cara memutuskan Gasul untuk tidak menggunakan ragam Mas Ganang dalam kendali dari Gasul sendiri. Ya. Untuk informasi dari Maronda kan ternyata kita ada celah mengenai mencari ritual di mana si Gasul itu melakukan ritualnya, karena si tengkorak leluhurnya itu kan konon katanya itu tidak bisa dibawa ke alam Yuda Barera. Makanya kan di situ kita ada celah. Oh ya, masih ada kesempatan. Jadi bahasanya itu Gasul pada saat melakukan sebuah ritual itu tidak akan berada di alam Yuda Barera. Bisa kita lihat, para sahabat itu bisa kita lihat. Bisa kita serang otomatis. Ya, semoga saja pada malam hari ini kita mendapatkan jalan, menemukan cara bagaimana caranya untuk memulihkan ataupun menyembuhkan Mas Ganang. Ada tambahan, Bos? Cukup lah, saya masih kurang ini. Intinya kita juga posisi di rumah itu kan aman. ya, untuk sekarang posisi Mas Ganang sekarang di rumah insya Allah aman. Di sisi lain Pangeran Syarif sudah membentengi ataupun mengurangi hal-hal resiko yang berkemungkinan Mas Ganang kabur ataupun hal-hal lainnya. Ya, udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah kencot. Oke lor, seperti biasa jenengan tetap stay di jam 18.20, jenengan sholat terlebih dahulu dan jangan pernah berhenti mendoakan tim kasih agar misi-misi tim kasih itu bisa selesai dan berjalan dengan mulus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima anak Brang, bagaimana? Apakah ada hal-hal yang ingin Panglima sampaikan? Ada yang ingin saya sampaikan dan ada yang sedang saya cari. Di mana temanmu berada sekarang? Seperti ini Panglima Nabrang, teman saya masih dalam kondisi yang kurang baik. Teman saya masih berada di dalam rumah, dalam kondisi perawatan. Saya membutuhkan kejelasan dari dia. Kejelasan. Maksudnya? Saya perlu meyakinkan apakah dia yang mengacak-acak di Singosari atau bukan. Ataukah ini semua hanya permainan dari Gasul dan semua bala tentaranya. Mohon maaf Panglima, kerajaan Singosari diacak-acak Benar. oleh teman kita Mas Ganang maksudnya. Jadi seperti ini. Kemarin ada satu orang, saya katakan itu adalah iblis,
berwujud kakek-kakek. Dia datang ke Singosari dan mengacak-acak Singosari. Dengan segala upaya dari prajurit dan beberapa panglima untuk mencegah iblis itu untuk mengacak-acak Singosari. Namun, sebagian besar dari prajurit dan panglima tidak kuat untuk melawannya. Tidak lama kemudian, iblis itu membawa permaisuri dari Tuan Raja Tunggul Ametung. Iblis itu membawa permaisuri ke suatu tempat di mana tempat itu adalah sebuah sumur. Sumur yang biasa untuk mencukupi kebutuhan air di Singosari. Entah apa yang dipikirkan oleh iblis itu. Tiba-tiba, permaisuri dilemparkan ke dalam sumur itu. Untung saja, permaisuri berhasil diselamatkan oleh prajurit-prajurit. Karena ketidakterimaan atas perlakuan iblis itu terhadap permaisuri, saya dan beberapa panglima dan beberapa prajurit mengejar iblis itu. Namun, di suatu titik, saya berhasil mengejar iblis itu. Saya melihat iblis itu berubah wujud menjadi teman kalian. Saya heran, saya bingung. Sebelum saya menyerang, saya sempat menanyakan, sebenarnya apa niat dan tujuanmu terhadap makhluk yang berubah wujud menjadi temanmu itu. Saya tanyakan hal itu baik-baik, karena saya menganggap bahwasanya itu adalah teman kalian. Namun, belum kelar saya menanyakan sesuatu itu terhadap iblis yang sudah membawa permaisuri dan menceburkannya ke dalam sumur. Tiba-tiba iblis itu menyerang. Dia naik ke pundak saya dan tiba-tiba mulutnya melebar hampir saja memakan kepala saya. Di situ sempat terjadi pertarungan antara saya dengan iblis itu. Saya berhasil melemparkan iblis itu dan terlepas hingga menjauh dari diri saya. Namun, para prajurit, beberapa dari mereka banyak yang tidak selamat. Kepala, lebih tepatnya isi kepalanya hilang, dimakan oleh iblis itu. Maka dari itu saya datang kemari untuk menanyakan, apa maksud dan tujuan dari temanmu itu? Apakah yang melakukan itu semua? Apakah yang mengacak-ngacak di kerajaan Singosari adalah benar-benar temanmu? Ataukah hanya bawahan dari Gasul yang sedang mencoba menyamar dan membuat kekacauan di Singosari? Mohon maaf Tuan, wujudnya itu seperti apa? Bolehkah diceritakan ciri-cirinya yang lebih detail gitu? Awalnya saya melihat iblis itu berwujud kakek-kakek. Dia datang seperti layaknya yang makhluk yang sudah tua renta. Tidak ada satupun yang mencurigai bahwasanya makhluk itu berbahaya. Namun beberapa menit kemudian, dia mulai mengacak-acak Singosari. Setelah kejadian permaisuri, saya mengejar dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan bukan hanya saya saja yang melihat, namun beberapa prajurit dan beberapa panglima yang mengejar juga melihat bahwasanya
iblis itu berubah wujud menjadi teman kalian. Ya, saya paham. Apakah wujud kakek-kakek itu berkepala botak, berambut putih? Dari mana kau tahu? Jelaskan, Dik, jelaskan, Dik. Jadi seperti ini, mohon maaf Panglima Anobrang. Saya mengatakan bahwasanya itu bukan ulah dari teman saya ataupun Mas Ganang. Karena dari kemarin Mas Ganang itu selalu berada di rumah, selalu kami jaga. Betul. Dan mungkin pada saat itu yang datang itu adalah pasukan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh Gasul untuk mengacak-acak kerajaan Singosari. Jadi awalnya ceritanya seperti ini. Mas Ganang tergeletak seperti ini saat ini itu juga disebabkan oleh si Gasul itu. Gasul menggunakan kekuatan dari leluhurnya untuk mengendalikan Mas Ganang.